Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Minggu kemarin kita membahas tentang ulangan ya. Ulangan tuh tes tes apa ya? Tes mini. Jadi kemarin baru 2 soal. Beberapa sudah saya nilai, beberapa ada yang belum mengumpulkan. Nah itu apa namanya? Kalian segera ya yang belum ya. Jadi biar ada nilainya. Kemudian ini untuk latihan soal ketiga. Soal ketiga di materi AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Tentunya kita masih menggunakan tool Cisco Packet Tracer. Nah, disiapkan dulu tool Cisco Packet Tracer-nya. Soal 3 ya, ini soal 3. Persiapan dulu, saya ajari dulu. Oke, sudah dibuka semuanya ya. Ini aplikasi Cisco Packet Tracer. Sudah berapa bulan kita menggunakan aplikasi ini? Sudah berbulan-bulan. Saya rasa kalian nggak perlu tak jelaskan semua tool yang ada di sini. Yang penting-penting maksudnya, yang seperti ini saya jarang menggunakan. Oke, kita mulai topologi untuk soal ketiga yang diharapkan nanti seperti topologi jaringan sekolah. Topologi jaringan sekolah ada DNS server dan web server. Server web sama DNS itu nanti jadi satu, yang mana nantinya seperti internet, ada internetnya lewat ke server, diterima oleh modem DSLL, kemudian modem DSL diterima oleh router, sebarkan ke ruangan kelas masing-masing. Oke, kita langsung saja simulasikan. Kita menggunakan IP kelas C aja. IP kelas C ya, IP kelas C. Kemudian prefixnya kita menggunakan yang mudah dulu, /24, yang satu blok subnet. Kita masuk ke router dulu. Kita masuk ke router. Jangan lupa kalau biar sekalian nggak bolak-balik ngeklik device, pakai tombol kontrol. Kontrol ditekan dulu. Pastikan select device-nya PT router, setelah itu dilepas. Jadi nantinya bisa multi select, multi drag seperti ini. Jadi nggak bolak-balik di close, balik lagi, drag lagi, drag lagi. Oke. Kita di sini menggunakan 4 ya, 4 router. 4 router untuk simulasi jaringan sekolah misalnya. Router. Setelah itu kita menggunakan perangkat switch di masing-masing router. Kita bagi seperti ini. Scroll dulu. Oke. Nah, setelah selesai kita menggunakan end device. Yang pertama adalah PC. Kita nggak hanya simulasi dulu. Kita nggak mengutip langsung realnya dari sekolah, itu terlalu banyak PC-nya. Kita ambil aja beberapa perwakilan. Misalnya PC-nya 2, laptop untuk wireless-nya juga 2. Misalnya seperti itu. Jadi laptopnya kita menggunakan WLAN. WLAN boleh nanti menggunakan router wireless atau menggunakan access point. Itu sama saja. Intinya sama saja, cuman konfigurasinya yang berbeda. Kalau untuk wireless router nanti harus menggunakan IP address yang berbeda jaringan. Kalau menggunakan access point PT
nanti menggunakan satu jaringan IP gitu ya. Kita menggunakan yang mudah, yang biasa kita pakai dulu, yaitu access point. Layarnya terlalu kecil. Bentar. Oke, kelihatan. Tarik ke bawah, taruh sini. Kalau bisa ini digeser dulu, geser, pastikan dia kelihatan. Kelihatan sini. Ini kita tarik biar kelihatan mudah untuk dibaca oleh engineer-nya. Oke. Setelah itu sudah ada 4 router. Kita simulasikan router yang pertama, yaitu router milik TKJ. Kita rename dulu TKJ. Yang kedua router milik MM. Yang ketiga router milik RPL. Dan yang keempat ini adalah router milik guru. Nah, oke. Ketikkan aja yang switch SW1, SW2, SW3, dan SW4. Oke. PC yang ada di sini miliknya jalur router TKJ. PC berikutnya kita pilih dulu ke jalur MM, kita taruh 2 lagi, dia ada 4. Di RPL juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang di guru 2, yang 2-nya lagi nanti access point pakai laptop ya. Ini pilih access point. Oke, laptopnya di sini. Laptopnya di sini. Oke. Nah, seperti ini dulu. Kalau sudah tertata, boleh kita tambahkan. Di sini kita tambahkan modem. Kita cari modem. Modemnya kita menggunakan sebentar. Kita cari di daerah router biasanya ada modem DSL. Cari dulu DSL. Oke, belum nemu modem DSL, belum ada. Ada yang sudah menemukan modem DSL? Belum ada? Mosok. Awan ya, awan ini. Oke, saya lupa berarti. Kabel DSL modem, kabel. Ini modem ya, modem DSL. Kita taruh di sini. Modem DSL di WAN emulation, wireless area network emulation. Setelah itu, setelah modem biasanya kita ke jaringan cloud, internet. Nah, internetnya di sini.
Setelah internet baru kita mengakses server. Servernya kita tulis server gitu aja. Karena nantinya web server sama DNS server jadi satu. Tujuannya seperti itu. Oke, seperti ini. Kita tarik dulu kabel-kabelnya. Ya, biar mempermudah kita menggunakan otomatis kabel otomatis di sini. Seperti biasa, kalau mau memilih tools yang ada di Cisco Packet Tracer, baik itu kabel maupun itu komputer, dia harus menggunakan tombol kontrol multi select. Oke, kita hubungkan mulai dari PC ke switch, PC ke switch, switch ke router. Kita tahu di sini otomatis dia mendeteksi kalau kabel itu adalah strike kabel UTP. Memang strike itu sifatnya untuk menghubungkan perangkat yang beda device. Seperti itu ya. Kemudian setelah ke router, switch ini kita hubungkan ke access point. Access point. Router ke router. Nah, untuk router ke router kita sudah biasa menggunakan kabel serial. Kita coba pakai kabel cross. Ya. Sama router kita menggunakan kabel cross. Crossover fast Ethernet 10 ke fast Ethernet 0/0. Kita utamakan yang fast Ethernet yang urutannya pertama. Lanjutnya kita hubungkan lagi menggunakan kabel cross dari router ke router sampai ke router guru. Setelah itu kita kembali menggunakan kabel otomatis kontrol multi select dari router MM ke switch 2, router RPL ke PT, router guru ke SW4. Oke. Di sini kita perlu koreksi. Di sini jenis kabelnya bukan kabel strike. Warnanya merah. Nah, ini menandakan bahwa apa? Bahwa portnya itu habis. Oke. Kita harus menghapus atau meremove kabel ini. Kabel ini dulu. Kita nggak perlu cari tahu ya ini kabelnya itu sudah ada berapa port yang terpasang untuk dihubungkan ke kabel. Ini sudah terhubung ke 2 fast Ethernet, ke 1 fast Ethernet lagi. Kita perlu tambahkan, cek dulu di fisikal. Nah, fast Ethernetnya yang seperti ini. Nah, fast Ethernetnya hanya 2. Yang lain bukan fast Ethernet. Jadi yang seperti ini yang fast Ethernet baru 2. Nah, ini 2 udah kepake di fast Ethernet 00 ke jalur router TKJ, fast Ethernet 10 ke jalur router RPL. Sudah terpakai 2. Nah, kita perlu tambahkan berarti kan untuk menghubungkan yang nantinya ke SW2. Kita matikan dulu. Hubungkan port ke fisikalnya router MM agar kebutuhan kabel ini terpenuhi, bisa tercover semua. Kita close, kita tambahkan. Untuk router 2 kita juga persiapkan fisikalnya caranya sama. Oke. Sampai router guru. Oke. Kita menggunakan multi select kabel. Multi select kabel masih menggunakan serial.
kita manual aja. Mungkin dia nge-cache ya. Kita menggunakan langsung ke chopper strike through. Di sini kita langsung ke fast ethernet 60 hubungkan ke switch. Kemudian kita lanjut ke router apa itu? Router RPL. Kemudian ke router guru. Oke. Sudah jadi. Untuk router semua router ke switch. Sekarang tinggal ke PC-nya. Kita selesaikan. Oke, ini ada connection error. Ada peringatan, warning. Dibaca kalau menemui seperti ini, kita biasakan membaca errornya kenapa. The cable cannot be connected to the port. Ini artinya apa? Kabel ini tidak bisa dihubungkan ke port berikutnya karena portnya habis. Punyanya siapa ini berarti? Punyanya switch. Oke, kita masuk ke switch. Berarti yang kurang portnya adalah switch. Kita matikan seperti biasa. Ini jenis portnya apa? FA, fast ethernet. Fast ethernet itu pakai yang CFE. Kita sudah matikan tombol powernya. Kita tarik. Buat jaga-jaga isi semua. Kita on kan, kemudian kita tarik lagi. Seperti ini. Ini juga nantinya akan sama, kekurangan port 1 aja. Ini juga sama. Kita langsung aja buat jaga-jaga, kita masukkan port tambahan di PT Switch NM1CFE. Kita on kan lagi. Di sini kita on kan juga untuk port tambahan. Geser seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan multi select kabelnya menggunakan kombinasi shortcut keyboard control. Oke, lanjutkan sampai router terakhir, kemudian ke access point. Setelah ini kita lanjutkan kabel ini ke DSL modem, kemudian ke cloud, kemudian terakhir ke server, yang nantinya server ini memiliki sejumlah data yang bisa diakses oleh PC yang ada di jaringan sekolah, seperti itu. Dan server ini letaknya di sekolah, cuman dia harus melewati internet biar bisa diakses di rumah juga, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk kabel otomatisnya. Kita lanjutkan sampai ke modem ke cloud ke server. Sudah selesai. Untuk kabelnya, kabel UTP semuanya sudah selesai. Tinggal yang kurang-kurang apa? Yang kurang-kurang adalah beberapa laptop yang terhubung ke access point menggunakan konektivitas wireless. Ya. Caranya gimana nih? Caranya adalah kita masuk ke masing-masing laptop. Kita ganti interface-nya ini. Interface card milik Ethernet. Kita ganti menggunakan WLAN card. Karena kita mau apa? Mau menghubungkan jaringan menggunakan wireless ya, bukan wired lagi. Oke. Setelah ini kita lakukan hal yang sama ke laptop selanjutnya. Nah, hidupkan. Ini karena layarnya terlalu besar. Oke, pastikan. Nah, harusnya sebelum ke laptop ini, access point ini harus dibuka dulu. Nah, access point dibuka, cari port 1, kita kasih apa? SSID di sini. Biar apa? Biar nantinya jaga-jaga kalau ini area connectivity-nya wireless,
biar nggak nyasar ke akses point yang lain. Nah, kita harus pastikan make sure dulu di sini langsung dikasih SSID. SSID-nya misal di sini adalah WiFi-nya punya mana? Punya TKJ. TKJ underscore 1 underscore 1 seperti ini. Kemudian kita menggunakan authentication. Authentication itu adalah user ID dan password. Oke, kita harus memasukkan PSK passphrase itu adalah passwordnya, kita masukkan misalnya SMK TTH TKJ. Oke, ini passwordnya, encryption tab-nya kita biarkan aja karena kita nggak mempelajari tentang keamanan jaringan. Ini kemudian kita close aja. Nah, kita close, kemudian akses point yang ini, yang sebelahnya ini, kita kasih juga yang di config port, kita kasih SSID namanya, karena dia di daerahnya guru apa ya, guru SMK gini ya, guru SMK gunakan authentication WPA2 PSK. Ini adalah authentication teknologi terbaru. Ini punyanya encryptor, jadi WPA2 PSK ini sangat aman. Ini SMK TTH guru. Ya, diingat ya, ini dikasih password. Ya, dikasih password. Terus di close aja. Setelah ini otomatis si laptop ini nggak ada yang bisa terhubung, walaupun di sini tadi ada yang sudah terkonfig wireless, sudah di on kan juga. Ini kita siapkan dulu, kita kelupaan di sini masih ada interface cardnya milik Ethernet. Masukkan WLAN cardnya, kemudian kita hidupkan kembali. Setelah itu lanjut ke laptop berikutnya, kita selesaikan, jangan sampai kelupaan nantinya, biar konfigurasinya berjalan dengan lancar. Setelah ini biar apa? Biar ini bisa semua laptop bisa terkoneksi akses point masing ke daerah atau area akses point masing-masing sesuai harapan. Kita harus masuk ke laptopnya dulu, kita atur sebentar, kita ini dapat view yang besar, desktop ke PC wireless. Ingat ya, di PC wireless, ke tab desktop ke PC wireless. Kemudian kita di sini menggunakan tab connect. Kalau belum muncul kita pilih refresh. Kalau belum muncul ini 2 SSID, kita pilih refresh, nanti otomatis muncul setelah itu. Nah, oke, ini adalah laptop yang saya buka atau open di laptop daerah router guru. Jadi ini saya memilihnya SSID wireless networknya yang punyanya guru SMK. Kita klik di sini satu kali, kemudian connect. Masukkan password. Passwordnya tadi adalah SMK TTH guru. Nah, kita connect. Setelah connect, kita close aja, cek ini sudah terhubung ke sini. Karena kenapa nggak dua-duanya sekalian yang terhubung? Karena yang ini belum dikonfigurasi, belum masuk autentikasinya. Mau masuk ke WiFi mana, hotspot mana. Kita berikutnya ke laptop kedua di area hotspot guru. Kemudian ke desktop, lakukan config yang sama, PC wireless, connect, refresh. Tunggu beberapa saat sampai muncul SSID-nya. Kita masih ke guru SMK ya. Kemudian di-connect kan SMK TTH guru. Connect. Kita close. Sudah connect. Ini ke scroll ya. Seperti ini. Kemudian di laptop area router TKJ, di hotspot TKJ, kita buka laptop masing-masing. Ini tampilannya
nggak bisa kecil. Oke, ke desktop, kemudian PC wireless, kita lakukan yang hal sama, ke connect, refresh, kemudian cari SSID apa, TKJ 11, connect, masukkan passwordnya SMK TTH TKJ, kemudian dikonekkan, cek apakah sudah connect, berhasil, seperti itu. Biar tujuannya biar apa, biar nanti area wireless ini nggak nyasar ke access point yang bersebelahan, seperti itu. Oke, setelah itu kita lari ke TKJ 11, konekkan SMK TTH TKJ, dikonekkan lagi, kita close. Nah, config untuk media jaringan sudah selesai, untuk fisiknya sudah selesai. Tinggal sekarang adalah pengalamatan atau subnetting IP address atau mapping IP address di masing-masing perangkat jaringan sekolah istilahnya. Oke, ini kelupaan kita tulis access point TKJ 11. Di sini kita tuliskan tadi apa ya, guru SMK. Oke. Setelah ini kita buat dulu notes ya. Notes di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar user atau engineer itu tahu kalau IP address-nya ini akan dikonfigurasikan di masing-masing perangkat. Jadi engineer ini nggak bakalan bolak-balik ngecek di tabel routingnya. Kita langsung saja ke sini pakai IP network ya. Pakai IP network di sini kita tulis aja 192.168 mulai dari 1.0/24. Oke, ini sebagai contoh. Ini di sini. Ini milik area area TKJ. Area TKJ 10. Mulai dari FA berapa ini? FA berapa? FA 00 ya. FA 00. Oke. FA 00 dia memiliki IP jaringan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut, kita urutkan aja dari sebelah kiri ke sebelah paling kanan, paling ujung juga ke server menggunakan alamat jaringan yang berbeda. Kita urutkan ini di oktet ketiga, kita menggunakan angka 1. Setelah itu sebelah kanannya lagi nanti IP address-nya menggunakan di oktet ketiga angkanya berubah jadi 2, kemudian sebelah kanannya berubah jadi 3, keempat, 5 dan seterusnya seperti itu. Jadi slash-nya tetap 24. Ini buat contoh aja. Oke, kita lanjutkan buat pembuatan nodes-nya. Di sini di router sini yang berhubungan dengan klien kita isikan yang urut 1, 2 ya, 20/24. Oke, kita tarik sini. Jadi dia itu miliknya router MM yang terhubung ke klien sini. Seperti itu ya. Kemudian kita tulis lagi di sini 192.168.3.0/24 seperti itu. /24 tarik sini, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya 168 urut, kemudian setelah 3 yaitu 4.0/24 sudah seperti ini. Oke, tinggal apa?
antar routernya dulu sebelum ke arsitektur yang di atasnya. Kita yang antar router kasih IP berapa? 192.168. Kalau yang ini kita bebas, biar lebih beda lagi kita mulainya dari 10. Di 10.0/24. Ini urut juga 11. Jadi di sini 11.0/24. Kemudian di sini adalah 192.168.12.0/24. Nah, setelah ini selesai, jadi antar router sudah memiliki alamat jaringan. Sekarang dari router ke server, kita menggunakan network yang berbeda juga. Di sini kita ketikkan lanjutannya yang ada di bawah, yaitu berapa? 192.168.5.0/24. Dia arahnya ke atas. Oke, seperti ini ya. Nah, ini masih belum ada efeknya sama sekali untuk komunikasi data antar perangkat. Jadi mau request data ke server juga server meresponnya masih 404. Jadi nggak ada data seperti itu. Bukan 500 error tapi 404. Kalau 500 error adalah servernya lagi maintenance seperti itu. Oke. Setelah itu kita langsung ke konfigurasi masing-masing perangkat. Ya, mulai dari apa? Mulai dari router TKJ. Kita sudah terbiasa menggunakan CLI, command line. Kita pilih command line di router TKJ. Kemudian kita ketikkan no, enable, configure terminal, kasih nama routernya hostname, misalnya R1 atau apa, atau RTKJ, router TKJ seperti ini. Hostname itu untuk menamai nama dari CLI-nya. Di sini config-nya menjadi RTKJ biar kita tahu bedanya nanti. Oke, di sini kita menggunakan, biar mudahnya aja, kita menggunakan DHCP. IP DHCP pool. Sebentar, sebelum ke sini, kita masuk ke interface FA. Berapa? FA00 dulu ya. FA00 di router TKJ. Kemudian diisi IP-nya dulu. IP address 192.168.1 berapa? 1. Jadi kita anti mainstream, kita biasanya kalau di kampus biasanya menggunakan 1.1 buat gateway. Kalau di pekerjaan biasanya pakai IP terakhir di blok subnet masing-masing. Jadi misalnya di 1.0 network 1.0 nanti default gateway-nya menggunakan IP terakhir. IP terakhirnya berapa? 254. Kenapa 254? Karena /24. Seperti itu ya. Kalau /26/27 itu beda semua. Tergantung perhitungan subnettingnya nanti sesuai dengan prefix yang didapatkan. Seperti itu. Oke, IP add 192.168.1.254. Subnet masknya jangan lupa kita isikan 255.255.255.0. Jadi di octet terakhir kita menggunakan angka 0. Di enter aja. Kemudian diberikan no shutdown. Perintah no shutdown. No shutdown seperti ini. Nah, line protocol on interface change state to up. Nah, seperti ini. Ini udah berubah jadi hijau. Kemudian setelah ini kita kembali ke settingan DHCP. IP DHCP pool TKJ ya. TKJ, kemudian networknya apa? 192.168.1 titik berapa?
yang mau dikonfig. Ini 1 titik networknya berapa ini? 1.0 255 255 0. Setelah ini kita mengkonfigurasikan default routernya. Default router ini apa? Default router ini adalah IP gateway-nya. IP gateway-nya tadi 192.168.1.254. Setelah itu kita enter. Bentar ya. Oke, selanjutnya nanti masih ingat ya, default router itu untuk apa? IP gateway. IP gateway-nya milik router TKJ. Default router 192.168.1.254. Tadi yang kita tambahkan IP address tadi. Setelah itu kita ketikkan DNS server. DNS servernya nantinya kita config di servernya mulai DNS. Jadi di sini 5.0. Kalau di sini 5.1.254 gateway-nya, di sini pasti kita menggunakan 5.1. Bisa 1, bisa 2. Kita langsung aja 192.168.5.2 aja nggak apa-apa. 2. Setelah itu DHCP config selesai, exit dulu. Exit. Sudah selesai exit. Nah, kemudian ke config lagi. Kemudian kita coba perintah baru, yaitu IP DHCP pool. IP DHCP pool excluded address 192.168.1.1 seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Jadi nanti DHCP kliennya, ini kan jadi DHCP server ya. DHCP klien yang di sini nanti tidak ada IP yang 192.168.1.1. Ini untuk mengecualikan. Kita nggak ikut sertakan IP ini seperti itu. Mudeng? Nah, kita mulainya jadi dari 1.2. Bentar, kita masih salah input. Poolnya kita harus hapus. Nah, seperti ini. Selesai untuk konfigurasi router TKJ untuk DHCP-nya. Kita exit. Bentar dulu kita menggunakan perintah do write dulu. Do write. Kita building config-nya. Nah, jadi config DHCP-nya kita tulis di router TKJ. Kemudian di close. Setelah itu masing-masing perangkat kita hubungkan secara DHCP. ipconfig ini sudah dapat 1.2 ya. Lihat ya, 1.2 default gateway-nya 1.254. Nah, kita request dapat DNS-nya 5.2 sekalian DNS. Seperti itu. Sudah berhasil. Oke, kita ulang DHCP-nya semua. Pastikan, kenapa kita harus mengulang? Karena biar semuanya itu total terisi. Seperti itu. Desktop di sini kita DHCP lagi. Ini DHCP klien sudah terisi semua. Setelah itu ini ya, ini jadi tadi kita mengecualikan IP 1.1. Kita cek di sini nggak ada yang 1.1. Nah, tidak ada 1.1.
1.1. Oke, tidak ada ya. Oke, gimana tadi bertanya apa? Enggak jadi, enggak apa-apa, tanya aja. Saya hanya coba-coba merekam saja, santai aja, tanya-tanya aja langsung. Apa? 1.1. Oke, sudah dikasih config apa tadi? DHCP excluded, tidak pakai full, sudah do write, sudah DNS server, default router, network. Nah, di sini IP address-nya 1254. Itu diulang gini. Gini sampai gini dulu. Udah benar? Enggak masalah, yang penting satu-satunya enggak ada. Oke ya, jadi sudah enggak ada lagi 1.1. Kita kecualikan. Sebenarnya 1.1 itu enggak ada masalah sama sekali, enggak ada kesalahan. Baik kita itu menggunakan 1.1 atau enggak, itu enggak menyalahi konfigurasi jaringan kita. Jadi kita cuma coba latihan caranya mengecualikan IP DHCP-nya untuk klien. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut ke router MM dulu. Ke router MM, DHCP-nya kita selesaikan semua dulu, baru antar router, seperti itu. Oke, sekarang router MM kita lakukan hal yang sama. Biasakan would you like, ini terlalu panjang kalau kita tanggapi. Kalau kita tanggapi itu terlalu panjang nanti sampai interview mau masuk kerja nanti. Oke. Enable configure terminal. Lanjut. Kemudian kita jangan lupa kasih namanya hostname R tadi TKJ router seperti itu ya, saya lupa. MM router gitu ya. RMM. Enter. Setelah itu kita coba config-nya mulai dari interface-nya, yaitu port FA60. Di sini FA60 ya. Jangan kebalik sama FA01. Jangan mudah terkecoh. Di sini sudah sangat jelas. Kalau punya mata yang sehat, pastinya sudah tahu FA60 itu ada di atas, FA01 itu ada di bawah. Oke, ini agak ngeblur, kalian diam aja. Ini coba minta tolong biar ada effort tambahan. Oh, keliru ya, keliru. Ini lagi setting proyektor. Pelan-pelan. Oke. Sudah? Ya. Cek. Setelah ini kita masuk ke router lagi. RMM, kita masuk ke FA60. FA60-nya kita masuk, caranya seperti ini. 60, jangan 00 mulu ya. 60 juga. Oke, 60. Config if, ini artinya sudah masuk ke portnya, config portnya. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168 berapa? Kita sesuaikan, nah 2.2.255 kok nggak kelihatan. Oke. Nah, 5-nya ada 3. 255 lagi 0. Setelah itu di no shutdown-kan. Sudah change step to up, exit, IP DHCP full,
tadi TKJ RM. Oke. Sekarang kita masuk ke network. Ini kalau tadi sok-sokan singkat aja, sekarang kita tulis lengkap aja biar kita sama-sama ngerti kesalahan dan kebenarannya. Oke. Network spasi 192.168, kemudian di sini ada 2.0 2.0 255.255.255.0. Enter default router. Default router seperti biasa adalah IP yang terpasang di gateway 192.168.2.254. Enter DNS server 192.168.5.2 punyanya server. Setelah itu exit IP DHCP excluded address berapa? 2.1. Kita kecualikan 2.1 nya enggak ada. Oke. Sekarang di do write gini, jangan sok singkat ya. Do write. Oke. Kemudian kita close dulu. Nah, kenapa di close? Karena kita mau masuk ke config perangkat selanjutnya. Biar nggak stuck, kita DHCP aja. Oke, langsung terbentuk. IP-nya sangat mudah sekali ya. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya sangat mudah juga. Sangat mudah untuk nggak punya nilai. Nah itu ini diseret aja desktop DHCP. Setelah ini IP berikutnya desktop DHCP lagi 25. Oke, kita konfig kayak gini perlu kesabaran ya, Jadi kalau ada kesalahan ya jangan manusia terus ya yang dimaafkan ya. Jadi laptopnya sendiri pun harus dimaafkan juga. Karena juga banyak hilafnya. Kalau rewel juga obatnya itu mahal. Ya, nggak ada di apotek. Jadi kita harus effort untuk merogoh receh yang lumayan banyak. Oke. Baru setting 2 router, kesabaran kalian sudah teruji. Kita lanjutkan. Nah, ada netizen dari kita yang bilang kalau rusak itu laptopnya. Semoga lekas sembuh, dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Kalau bisa pakai BPJS. Oke. Setelah ini bisa dilanjut atau saya stop? Jangan ya. Jangan saya stop, ini saya rekam ya. Oke, setelah ini kita kembali ke router dan ke laptop. Ke router. Setelah ini terus. Setelah ini. Selanjutnya ke router RPL CLI, kita ketikkan no, kemudian enable, configure terminal, kita hostname-kan. Oke, kita hostname-kan berapa ini? Apa ini? RPL. Jadi ada yang dapat musibah, kita harus skip forward ya, jangan terlena ya. Nah, temannya biar yang mengalami musibah biar berobat dulu, biar cari obat dulu ya. Jangan terpengaruh, jangan mudah terintimidasi oleh suasana ya. Kayak yang di sana sudah praktek belum? Yang di sana yang masih terlelap di mimpinya praktek nggak itu?
Oke, aman ya? Aman. Alhamdulillah. Hostname RPL. Sekarang kita lagi config sampai ke hostname RPL. IP address. Setelah itu tambahkan IP-nya 3 titik berapa ya? 254 255 255 255 0. Nah, sepertinya sudah mulai kritis aja. Segera masuk ke rumah sakit. Laptopnya jangan sampai telat. Penanganan akan berbahaya. Oke, interface FA berapa tadi ya? RPL FA60. FA60. Kemudian IPF 192 168. kok nggak ada ya historinya, manja banget. Oke, 192 192 berapa tadi? 3.254. Oke, no, kita gas aja ya dari sini. Kita jangan lama-lama. Semakin lama durasi harddisk saya semakin habis, semakin penuh. Oke, kita percepat aja karena sudah hafal IP DHCP full MM. Kemudian network 192.168 tadi adalah 3.0 255 255 255. Oh, terlalu cepat ini. Gara-gara terlalu cepat, kita pelan-pelan lagi aja deh. Oke, kita masuk ke network 192.168 3.0 255 255 255 0. Selanjutnya default router 192.168. Kemudian di sini 3.254 sudah hafal semua. Kemudian server 192.168 5.2. Enter, exit, kemudian IP DHCP excluded address 192.168 3.1. Kemudian do right, exit. Setelah itu pindah ke router berikutnya. Sebelum pindah, kita pastikan PC-nya sudah ikut IP-nya router RPL. Sudah dapat IP, lanjut ke sini. DHCP. Oke. DHCP terus. Pokoknya DHCP terus. DHCP. Kemudian DHCP yang terakhir di MM. DHCP. Sudah jadi 3 router. Apakah ada teman-teman lain yang dapat musibah juga sama dengan yang barusan dapat musibah di komputer atau laptopnya, mengalami rewel, flu berat atau influenza atau apa? Oke, pastikan setiap file pekerjaan itu disimpan dulu. Jadi nanti misalkan laptopnya tiba-tiba layarnya pecah, nanti kalian beli laptop lagi, misalnya beli MacBook lagi, nanti bisa dibuka storage-nya, dipindah aja. Oke. Kemudian ke router PT Guru kita samakan. Sayangnya ini bukan Microsoft Word, jadi nggak bisa kita kopas. Kemudian kita hostname-kan. Hostname-nya adalah RGuru. IP address, interface berapa ini? Interface 60. Interface FA60. Oke, IP address 92.168 4.0. Bukan 4254. 255 255 255 0. Oke, shutdown. Kemudian exit, IP DHCP full, kemudian guru.
dulu, setelah itu di networkkan 192.168.4.0.255. Oke, setelah itu default router untuk gateway-nya berapa tadi? 4.254. DNS server selalu sama, menggunakan 5.2. Enter, exit, kemudian IP DHCP, bukan IP DHCP exclude that address. Ini untuk mengecualikan yang ada titik satunya. Kita iseng aja biar ada pengecualian aja, kita nggak cari masalah gitu ya. Oke, sekarang do wait. Sudah selesai. Sekarang lanjut ke PC. PC ini kita setting DHCP, kemudian PC berikutnya desktop DHCP lagi, nggak ada satu-satunya, mulai dari 2. Setelah itu ke laptopnya, DHCP-nya sudah ada sebenarnya, kita ulang lagi biar tambah yakin aja. 44 laptop 1, kita ulangi. Oke, sudah selesai. Ke klien masing-masing yang menggunakan DHCP. Setelah ini kita menggunakan routing dinamik untuk mengantar router. Routing dinamiknya menggunakan RIP yang paling mudah. Kita masuk ke routing TKJ1. Routing TKJ1 di sini. Enable dulu. Configure terminal. Kita menggunakan router RIP version 2, yang versi 2. Kemudian kita tinggal mengetikkan networknya aja, 192.168.1.0 mulai 1.0. Jadi yang di sini ini harus diikut sertakan, karena kalau mentoknya nggak sampai ya cuma sampai router, nanti nggak bisa connect ke perangkatnya, karena tujuan kita adalah ke end device gitu ya. Oke, enter, network lagi, kita enterkan ke 2 ya, 2, 3, 4. Setelah 4 pastinya 5, setelah 5 pastinya 10. Loh, kok bisa? Ya karena ini 2 router yang berbeda, kita mulainya pengennya dari 10 gitu. Oke, setelah ini 11, setelah ini 12. Kita semuanya ikutkan semua biar rame ya. Oke, setelah itu kita close. Jangan lupa kita close, tapi ada yang janggal di sini. Apa itu? Kita belum memasukkan IP address 10.0. Jangan lupa exit. Interface berapa ini? IP address-nya belum kita masukkan, 10.0. Ini interface berapa? FA10 IP at 192.168.10.1. kita urut aja, no shutdown. Biar tambah yakin aja, kita ulangi router RIP-nya. Router RIP-nya kita ulangi. Router RIP version 2. Sebenarnya sudah ada, tapi ya nggak apa-apa. Biar ada effortnya. 0, 20, 30, 40, 50, sekarang 10, setelah 10 11, setelah 11 yaitu 12. Setelah itu di exit. Sudah selesai teman-teman? Sudah selesai ya, karena teman saya adalah saya sendiri, jadi saya sudah selesai sendiri. Oke, configure terminal.
Oke, RMM di sini kita masuk ke interface FA00 ya. Interface FA00. Oke, IP address berapa ini? 192.168.10.2 255.255.255.0. No shutdown. Di sini kita langsung menggunakan router RIP. Oke, kalau cepat-cepat juga saya capek ya. Oke, setelah itu apa? Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Yuk, kita sudah sampai versi RIP. Versi RIP sudah kita masukkan di router RIP. Selanjutnya kita memasukkan network aja. Mulai 10, kemudian 20, 30, 40, 50, kemudian 10, 11, 12, sampai 12 ya. Sampai 12 nggak sih? Oh iya benar, sampai 12. Kemudian kita exit aja ya, izin ke kamar mandi. Oke, siap. Oke, kalau mau izin nanti tinggal keluar aja ya. Ada kata-kata kamar mandi, toilet tuh nggak enak dengar di sini. Saya lagi rekaman sebentar. Oke, saya nanti harus edit lagi, capek sekali. Oke, nanti tolong kerjasamanya ya. Ini bukan buat keperluan sekolah juga enggak, saya iseng-iseng aja. Oke, setelah ini kita lanjut ke mana ya tadi? Sampai mana? Sampai jam berapa sih ini istirahatnya gitu ya? Oke, sudah lewat. Oke, luar biasa kalian, saya suka. Luar biasa. Saya sampai nggak diingatkan, nggak ada yang berani. Kenapa? Lanjut aja nih. Lanjut, saya kasih jam istirahat yang panjang. Oke ya. Oke, di sini selanjutnya kita masuk ke IP berapa tadi? Ini sudah ada IP-nya 10.2. 10.2 sudah ada. Untuk FA00, kemudian FA10-nya kita belum ada. Kita tambahkan di sini. Interface FA10. Oke, setelah ini kita menggunakan router RIP. Bukan, kita harus masukkan IP address dulu. 2.11.1.255.255.0. Oke, no shutdown. Setelah itu di exit. Nah, di exit kita sudah ada networknya di sini. Setelah itu di close, pindah router RPL, enable configure terminal. Kita hajar dulu di sini sebelum istirahat panjang ya. Saya juga butuh sarapan seharian, nah, dari pagi sampai sore. Harusnya tadi saya sarapan dulu ya, karena saya pengen ketemu kalian ya, jadi harus bereffort dulu. Oke, interface sekarang ke RPL RPL berapa ya ini? Interface RPL FA00 ya. FA00 dulu, setelah FA00 ke FA10. FA60 nya nggak usah kita hiraukan karena sudah terkonfigurasi tadi di DHCP nya. Oke, kita sampai mana nih? Kita tarik dulu FA00. Oke, 3 titik berapa ya? FA00 IP address
3.2. Oke, overlaps. Ada apa ini? Overlaps dengan, oh bukan 3.2, tapi 11 atau 12. 11 ya. 11. No shutdown. 11.2. Oke, benar 11.2. Kemudian exit dulu. Kemudian ke interface berikutnya, FA10. IP address 192.168.12.1. Setelah itu di no shutdown, exit. Kemudian kita lanjut ke router RIP-nya. RIP version 2. Setelah ini langsung ke network aja. Semuanya aja di listkan. Arah atas biar cepat ya, kita latihan cepat. Semakin cepat kita latihan, semakin cepat kita istirahat, dan saya juga bisa sarapan seharian. Oke, 5.0, kemudian 10.0, 11.0, 12.0. Selesai di sini kita. Oke, masuk ke router berikutnya. Interface berapa ini yang kurang dikonfig? FA00 sama FA10. FA00 dulu. FA00 kita tuliskan IP berapa? 12.2. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, saya bertanya, saya sendiri yang menjawab karena teman saya adalah saya sendiri. Oke. Interface berikutnya adalah FA berapa ya tadi? 10. Di sini 10 yang mengarah ke modem DSL. FA10. Oke. Kemudian FA10 ini kita IP add-kan berapa? Berapa ini? 5.254. Nah, seperti ini. 255, 255, 255, 0. No shutdown. Oke, sudah selesai. Sekarang kita DHCP-kan yang ada di router guru. Di sini kita DHCP-kan aja. Nah, router, bukan router ya, apa ya namanya ya? IP DHCP full server. Oke, sekarang kita ke networknya 5.0, jangan lupa 255. Default routernya 192.168. Setelah itu berapa tadi ya? 5254. Oke. DNS server 192.168. Kemudian ini adalah 5.2. Exit IP DHCP excluded address 192.168.5.1. Exit. Write. Oke, write dulu. Sudah di write. Karena cuman write, setelah itu kita masuklah ke config terminal. Nah, kita pindah ke router RIP version 2. Ini belum kita config tadi. Network 192.168.1.0. enter lagi dan lagi. Oke, diurutkan lagi terus pokoknya sampai selesai. Oke, sampai bawah alam sadar. Oke, setelah ini kita diexitkan. Sudah selesai. Kita tes dulu antar klien. Kita tarik di sini.
Enter player, coba kita tes apakah connect. Sukses, sudah sukses semua ini. Cuma kurang yang ada di atas. Nah, ini apa ini? Oke, DSL modem kita nggak perlu mengkonfig apa-apa di sini. Ya, kita masuk ke sini aja, ke cloud PT-nya. Kita buka cloud PT-nya. Cloud PT-nya kita buka ke config, kemudian ke DSL. DSL ini kita sesuaikan dulu. Nah, sebelah kiri adalah Ethernet 6, sebelah kanan adalah modem 4, ke arah modem 4. Oke, kita buka lagi di sini. Modem 4 sudah benar, ke arah Ethernet 6 sudah benar. Setelah itu kita add ya di sini, kita add di close. Kemudian servernya seperti biasa tadi kita desktopnya kita DHCP dapat IP 5.2. Kemudian DNS servernya tetap 5.2 juga, itu tidak masalah kalau sama seperti ini. DNS server sama IP address itu tidak masalah. Oke ya. Setelah itu ke service, kemudian pilih DNS-nya. Sebenarnya ini cukup A-record aja, nggak usah cname. Ya, ini di on kan. Kemudian kita coba akses menggunakan name-nya apa ya? Name-nya tkj mencoba.com. Oke. Kemudian address-nya kita isikan DNS-nya tadi berapa? 5.2. Kita add. Ini sudah selesai untuk DNS-nya. HTTP-nya kita nanti coba mengeksplor lagi. Yang penting kita sudah bisa mengakses. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Seperti biasa dari pojok ke pojok web browser. Kemudian kita tes apa yang ada di server. Apakah kita bisa mendapatkan data webnya. Tadi namanya tkj mencoba.com. Digo kan, setelah itu nggak muncul apa-apa. Nggak muncul apa-apa ya. Ya, muncul. Oke. Sabaran sudah diuji ya. Oke, kita sudah berhasil sejauh ini. Nah, apabila kita pengen lebih jauh lagi, kita mencoba mengedit halaman ini menjadi halaman yang responsif. Oke. Sudah selesai semuanya? Belum? Oke, kalau sudah selesai, terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat belajar. Semoga ujiannya lancar. Amin. Semoga saya bantu lagi dan dapat paralel 1 yang semoga kesampaian. Amin. Tidak protes-protes lagi. Dapat kampus atau universitas yang favorit. Amin.